Ya, 101,1 Radio Smart Makassar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda tentunya. Dan di hari ini Smart Listener di Morning Drive ya, kembali tentunya kita menghadirkan spesial program yang kami akan menghadirkan salah satu tamu spesial untuk Anda di pagi ini ya. Talk show bersama Parlemen yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dan hari ini ya, tentu Anda juga bisa melihat nih ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Tamu spesial kita untuk pagi ini ada Bapak William. Beliau merupakan dari Komisi B ya Pak ya, Komisi B DPRD Kota Makassar dari Partai PDIP. Dan langsung aja kita menyapa beliau. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi semuanya, terkhusus pecinta Smart FM. Ini kali kedua Pak ya? Iya, kali kedua. Dan nanti akan ada kali ketiga Pak. Iya, sama dengan nanti ke depan 2024. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik-baik, sehat-sehat. Cuma kemarin agak sedikit terganggu. Iya. Mungkin agak sedikit di tenggorokan saja. Iya. Ini karena saat ini ya, ini masuk di bulan Maret. Ini tentu banyak kegiatan yang dilakukan ya. Kalau tidak salah Pak William ini masuk di sudah periode kedua Pak ya? Iya, periode kedua. Ya, tentu ini banyak hal yang menjadi catatan-catatan ataupun PR yang memang harus diselesaikan dari Pak William ya. Untuk periode yang kedua ini kira-kira apa nih Pak? Ya. Yang menjadi fokusnya Pak? Apalagi kalau pada saat Monef kemarin, nah Ya. ini apa nih Pak? Ada sesuatu yang memang terus saya kejar, itu termasuk dari jajaran perusahaan umum daerah PDAM. Karena ini merupakan juga keinginan saya untuk mendapatkan hasil cakupan air ke Kota Makassar ini bertambah. Bahkan insya Allah bisa mencapai mendekati 100%. Dan terkhusus buat warga di daerah pemilihan saya yang masih sangat-sangat minim dan mungkin sudah bertahun-tahun masih belum merasakan air bersih, ini yang menjadi upaya saya. Sehingga kemarin terkhusus PDAM saya juga akan menagih janji itu, dan insya Allah menurut dari PDAM ada pemasangan dan sudah ditenderkan pengadaan untuk inlet-inlet di beberapa titik khususnya di daerah utara. Inlet ini yang akan menjadi satu support untuk mendorong kekuatan air masuk ke daerah utara kota itu. Dan insya Allah menurut informasi dari PDAM, apakah ini menjelang puasa atau sementara puasa, karena target yang kemarin disampaikan itu April itu sudah selesai pemasangannya. Mudah-mudahan kalau setelah pemasangan itu bisa setelah realisasi, ya bulan Mei itu kita sudah bisa merasakan air bersih. Air bersih ya, terutama untuk di daerah-daerah pemilihan ya. Iya, karena yang memang di Kota Makassar yang menjadi satu fokus perhatian dari PDAM kan utara dengan timur saja. Utara sama timur. Ya. Ini agak susah air bersihnya ya. Ini salah satu upaya yang memang harus dilakukan oleh PDAM Kota Makassar untuk bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Makassar ya. Baik, Pak William, untuk hari ini kita kembali lagi ke topik kita. Kita membahas mengenai upaya mendorong ketahanan pangan di Kota Makassar nih. Saya juga melihat ya, ada beberapa baru saja saya baca untuk berita online, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya dalam waktu dekat ini, apalagi kalau kita berbicara mengenai pangan ini Pak William, ini merupakan hal yang sangat krusial, apalagi menjelang Ramadan, kemudian Idul Fitri ya. Hal yang terpenting itu adalah harus adanya pangan ya di rumah dulu yang terpenting ya. Nah, Pak William, kalau kita berbicara mengenai pangan, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih. Kalau Pak William melihat untuk kebutuhan pangan di Makassar saat ini seperti apa nih Pak? Iya, kalau kita melihat kebutuhan pangan di Kota Makassar ini memang kelihatan masih mencukupi. Dalam arti memang sebagai kota, salah satu ibu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar menjadi tolak ukur. Sehingga untuk ketahanan pangan
bahan-bahan baku yang disuplai dari kabupaten kota itu pasti berpotensi untuk konsumtif itu di Kota Makassar dengan jumlah penduduk yang sekitar 1,5 juta ini menjadi konsumtif, sehingga pasti hampir semua bahan-bahan pangan itu akan lari ke Kota Makassar itu. Nah, menyangkut tentang ke depan di Kota Makassar ini, memang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini memang Makassar ini masih termasuk inflasi juga, ya, inflasi. Ya, tapi ya inflasi ini banyak memang faktornya. Kemarin kita terjadi lonjakan yang cukup tinggi, itu karena termasuk salah satu juga yang kita kadang-kadang tidak pikirkan itu faktor cuaca juga. Kita kan dalam bulan lalu itu menghadapi cuaca ekstrim juga, di mana hasil-hasil panen bahkan mengganggu transportasi, mobilisasi bahan-bahan itu ke Kota Makassar, sehingga agak langka bahan-bahan baku tersebut gitu. Jadi memang kalau kita beli cabai ya, terus kalau beras, nah ini paling terasa berasnya ya Pak. Pasti kalau kita nanya sama pedagangnya, kenapa harganya naik lagi? Dia bilang, ini Bu, hujan katanya. Tapi yang paling signifikan sebenarnya dari seluruh, mungkin akan mencakup seluruh Indonesia itu masalah bahan bakar, Bu. Bahan bakar ini juga terpenting ya. Ya, dari keseluruhan mulai dari tahun lalu itu bahan bakar itu sudah pasti akan terjadi dampak. Gitu. Ya, dari bahan bakar yang naik, kemudian ini juga ikut mengikuti ya bahan pangan juga Pak. Iya, Itu sekarang kan otomatis ya. katakanlah sayur ini, cabai ini diantar dari Kabupaten Takalar misalnya, yang dulunya sekian ribu, sekarang dengan harga ini, walaupun Pertalite itu dan masih dalam subsidi, itu kan sudah berubah, sudah tidak ada kan lagi bensin premium seperti gitu. Itu akan terjadi pasti lonjakan beda harga. Ya, jadi memang berpengaruh Pak ya. Kenaikan harga BBM, kemudian untuk cuaca, Ya, ini juga cuma cuaca kan sifatnya cuaca, itu kan tentatif aja sih. Bulan-bulan tertentu saja. Cuma memang kemarin itu cukup kencang dan terjadi bukan cuma di Kota Makassar, di kabupaten-kabupaten yang tanda kutip penyuplai sayur-sayuran dan apa semua itu kan masuk untuk ke Kota Makassar ini terganggu pasti. Iya Pak, cabai, kemudian bawang merah juga ini Pak mengalami kenaikan ya. Nah kalau Pak William melihat sendiri Pak, untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Makassar ini apa sih yang menjadi catatan kira-kira Pak, yang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar Pak William? Ya, jadi kalau saya melihat ini ada upaya dinas-dinas yang terkait termasuk dinas perdagangan ya, dan juga ketahanan pangan, unsur-unsur Muspida atau Tripika ini kalau perlu jangan tiba masa tiba akal. Dari sekarang sebelum memasuki bulan Ramadan ini duduk diskusi panggil semua beberapa penyedia atau supplier untuk bagaimana saling berkoordinasi sehingga barang ini tidak langka. Ya kan? Nah, karena biasanya kan ini kan teori ekonomi, ketika barang langka pasti angka pas ya supply demand. Nah, ini yang menjadi satu catatan sehingga para distributor, para penyuplai ini betul-betul tetap konsisten. Satu. Yang kedua, inilah saya bilang tadi ada fungsi dari pengamanan. Ada beberapa kan kejadian indikasi ini kan harus ditindak tegas dalam hal ini, tanda kutip yang istilahnya kita para penimbun. Nah, penimbun ini jangan dikasih jerah jangan dikasih ampun lah, kasih jerah. Karena hal-hal begini yang membuat masyarakat itu terkena dampak yang cukup signifikan. Kalaupun terjadi penimbun-penimbun itu sudah babat habis saja lah. Bahasa kita yang awam itu malah bilang kalau perlu dimiskinkan lah para penimbun itu. Iya seperti gitu. Karena ini kejadian ini sudah seperti menjadi tabiat. Ini yang menjadi tantangan, termasuk kita juga mengharapkan para aparat menindak tegas para penimbun. Jadi dari sisi suplai sudah bagus,
tiba-tiba sudah sampai di lokasi di TKP, ada yang ngambilnya ini melewat over untuk jadikan menimbun. Ini akan terganggu semua suplai ke masyarakat. Ketika barang itu langka, harga naik. Permintaan juga sudah sangat membludak, tidak ada barang, pasti harga naik, inflasi terjadi. Ya, apalagi kalau biasa minyak juga nih Pak, minyak ya, ini sangat terasa juga nih minyak. Apalagi untuk minyak yang memang dihususkan untuk masyarakat, itu untuk para pengusaha juga itu memang harus sesuai dengan peruntukannya mungkin ya Pak William. Iya, Ya, justru kalau saya tidak salah minyak itu minyak kan, subsidi yang diberikan oleh iya, pemerintah. Ya. minyak-minyak tertentu seperti minyak curah itu kan ada batasan maksimal juga orang ambil. Makanya dibutuhkan, kalau saya tidak salah itu kan ketika membeli itu kan harus melampirkan KTP. Ya, kemudian berapa liter yang diambil, berapa kilo yang diambil, ini kan ada batasannya. Nah, ini yang terjadi, jangan sampai itu saya bilang nanti seakan-akan pembeli masyarakat ternyata penjual juga. Ya, seperti gitu. Jadi ya paling tidak ini perlu kesadaran juga nih Pak ya dari pengusaha mungkin untuk yang jalur untuk yang minyak subsidi ini, kalau memang untuk dipakai untuk usaha ya sebaiknya jangan dulu lah ya. Iya, Ya. jadi kalau bicara tentang kesadaran, saya selalu menyampaikan program pemerintah itu ya berhasil itu 50%. 50% itu berhasilnya itu dari kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ya. Oke, baik. Seperti yang informasikan oleh Pak William tadi ya, khusus untuk pangan ini Pak. Jadi memang hal yang perlu dilakukan itu adalah menjaga bagaimana jalur distribusinya ya, jalur distribusinya. Kemudian pada saat harga juga ini merupakan hal yang sangat penting ya untuk dijaga Pak, untuk stabilisasi harga pangan ya Pak William. Kalau untuk stabilisasi harga pangan Pak, dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Perdagangan Kota Makassar, itu kan juga ada program-program yang dilakukan ya? Ada seperti pasar murah. Pasar murah Pak. Nah ini bagaimana Pak? Apalagi Jadi menjelang kan pasar Ramadan murah terus ini nanti. kan sifatnya cuma periode-periode saja. Periode, Ya. waktu-waktu tertentu ya? Waktu-waktu Ya. tertentu. Tetapi itu juga merupakan upaya mau melakukan pasar murah. Minimal banyak masyarakat terkhusus yang membutuhkan itu mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan harga yang miring, ya kan? Nah, pemerintah dalam hal ini dinas terkait termasuk perdagangan ini kalau saya tidak salah sekitar tanggal 22, 23 kan sudah mulai masuk bulan puasa. Jangan tunggu dekat-dekat situ. Kalau perlu nanti mulai minggu depan ini sudah melakukan operasi pasar untuk memantau semua dan menyiapkan semua kegiatan-kegiatan termasuk pasar murah. Pasar murah ini bagus dan menjadi satu tantangan dalam hal ini adalah betul-betul kena ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Ya. Jadi memang hal yang dilakukan adanya pasar murah ya dari Dinas Perdagangan. Kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan ini Pak, itu kan sekarang ini ada lorong wisata ya, terus ada program penanaman 1000 polybag di lorong-lorong dari Dinas Ketahanan Pangan, dan ini tentu harapannya bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi pangannya sendiri ya, kebutuhan pangannya sendiri, dengan salah satu cara yang dilakukan adalah penanaman 1000 polybag ya di lorong-lorong. Nah kalau Pak William melihat dengan adanya program ini seperti apa nih Pak? Kalau saya melihat secara pribadi untuk kegiatan lorong wisata ini sampai detik ini saya masih belum melihat sesuatu yang wah. Kenapa? Saya apa melihat kira-kira yang menjadi apa ya? Saya masih melihat iya. bahwa dari sisi masyarakat melakukan penanaman di lorong-lorong wisata kemudian membangkitkan ekonomi itu sudah bagus, tetapi sesuatu yang sangat wah buat saya itu mungkin saya masih belum lihat, masih mungkin perlu lagi support, mungkin perlu lagi semacam istilahnya di sounding lagi lah, ya, khususnya pelaku-pelaku yang terlibat di lorong wisata ini, karena saya belum melihat sesuatu yang wah gitu. Kalau saya, karena
saya melihat kemarin itu agak sedikit euforia saja. Ketika lorong wisata ini orang berjualan ini, kemudian menanam cabai ini. Lorongnya dipercantik ya. Iya, iya, Lorongnya iya. dipercantik Nah, Pak. tetapi Ya. harapan saya, makanya saya bilang jangan ini cuma menjadi euforia saja. Kita tidak mengejar dalam hal kecantikan, tapi mutunya bagaimana, ya kan? Mutunya bagaimana? Jangan sampai belum 1 tahun saya lihat ini lorong ini ada kok, saya lihat lorong wisata catnya sudah mulai pudar. Oh iya Pak. Sudah mulai Ini kan pudar. program Iya, belum iya, lama ya. iya, seperti begitu kan. Saya bilang ya udahlah, nggak usah kita lihat dari sisi warna-warninya, tapi kita lihat dari hasil output yang masyarakat rasakan, seperti yang mereka tanam itu, nah, kemudian bisa dikonsumsi ataupun juga bahkan dikomersilkan, seperti gitu, seperti jualan-jualan nasi apa segala macam. Ya, itulah yang nah, tetapi dari sisi secara keseluruhan nanti kita akan lihat termasuk GNP-nya Kota Makassar atau apa, walaupun secara nasional kan inflasi Kota Makassar masih sekitar 5,8 5,9%. Ya, tapi masih standar nasional lah itu. Nah, cuma kan kita lihat juga, saya belum tahu ini semenjak lorong wisata ini gate antara yang berpenghasilan sebegini ini masih belum. Ini kan masih awal tahun juga. Nanti kita akan lihat apakah ini terjadi kenaikan yang signifikan, termasuk kita akan melihat dari sisi pendapatan per kapita. Seperti begitu. Ukurannya seperti itu ya Pak ya. Oke, ini ada juga yang masukan kemarin itu Pak William, katanya untuk yang program untuk yang nanam-nanam itu kan. Bagaimana nih kalau semuanya ada lorong yang anak mudanya sedikit Pak, baru orang tua aja semua di dalam. Ya otomatis kan kalau yang angkat-angkat pasir, angkat-angkat pupuk gitu kan memang harus yang fisiknya kuat. Ya, kalau kita kan begini, Bu. Iya, Kita kan Indonesia ini dari zaman dahulu, dari zaman kemerdekaan, ada hal yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang tidak ada di bangsa-bangsa lain, dan kita harus bangga. Kita itu punya budaya gotong royong, Ibu. Nah, sekarang seperti Ibu bilang bahwa lorong di sini mungkin kurang anak mudanya yang punya tenaga kuat atau apa, kan ada lorong samping bisa bantu. Kan begitu. Inilah peran daripada RT RW untuk mengcombine semua hal-hal yang ada di warganya. Warga sini kekurangan ini, sini kelebihan, ini disupport seperti gitu. Itu pun sebaliknya. Ketika misalnya ada lorong saking anak muda tidak tahu masa, ada acara misalnya Hari HUT Kota Makassar. Ini anak-anak muda bingung, kita masak apa ini? Minta tolong roda sebelah yang banyak ibu-ibu, pintar masak, bikin palu kalo apa semua, kan begitu. Itu namanya budaya gotong royong. Nah, itu. Jadi bisa melibatkan lorong sebelah nih Pak. Tapi perlu mungkin juga Itu memetakan. lebih bagus sih, Bu. Ya. Daripada yang terjadi kan keributan antar lorong, antar apa, itu kan lebih bagus kalau kita begini saling mengisi untuk sesuatu yang positif. Daripada baku lorong ini baku si tandingan apa masih baji. Iya ya. Jadi memang melakukan hal-hal yang positif ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nih Pak William ya. Jadi tadi terkait lorong wisata, kemudian ada juga ini penanaman 1000 polybag ya kalau tidak salah Pak, untuk dari program dari Dinas Ketahanan Pangan ini. Nah ini bagaimana kalau Pak William melihat? Jadi kalau saya melihat hampir semua program dari pemerintah kota, khususnya Pak Wali, ini luar biasa sekali. Nah, sekarang menjadi tantangan SKPD yang terkait ini bagaimana ikut akselerasi dari Pak Wali. Jangan sampai Pak Wali ini sudah terlalu akselerasinya sudah bagus, visi misinya bagus, tidak ditunjang dengan SKPD yang terkait. Nah, SKPD ini juga akan menjadi turunan untuk ke bawah-bawahnya semua. Nah, sehingga program apapun ini bisa berjalan. Jangan sampai apa yang diharapkan Pak Wali dengan program-programnya itu tidak bisa dijalankan dengan maksimal oleh SKPD terkait. Jadi perlu
sosialisasi untuk SDM yang akan menjalankan begitu ya Pak? Sebenarnya Gitu, kalau Pak. bilang sosialisasi, sebenarnya saya melihat hampir semua tingkatan SKPD, termasuk pejabat-pejabatnya itu mampu. Pak Wali dalam hal ini juga menempatkan SKPD pasti sudah melihat dari kompetensi dan segala hal juga. Nah sekarang yang menjadi tantangan, yang menjadi tanda tanya ketika pejabat tersebut sudah memegang SKPD tersebut dan tidak bisa menjalankan program-program, itu menjadi tanda tanya. Apalagi serapannya rendah gitu Pak ya. Ada dinas-dinas tertentu yang serapan anggarannya masih yang Oh rendah Pak. kalau serapan Iya. seperti kita kemarin Iya. monitoring evaluasi untuk triwulan pertama ini memang masih rendah karena memang masih awal tahun. Iya kan kemarin juga baru DPA baru turun, kemudian pejabat-pejabat untuk kegiatan-kegiatan yang lakukan lelang ini kan baru dibentuk, belum lah. Biasanya triwulan kedua nanti kita akan evaluasi itu serapan mulai di bulan-bulan 6, bulan 7. Ya, biasanya cepat bulan 8, 9. Jadi kalau serapan anggarannya masih rendah ini karena awal tahun Pak ya. Awal Awal tahun. tahun. Jadi untuk pertengahan, nah ini baru terlihat nih ya. Untuk Kalau awal serapan tahun kan anggarannya. biasanya masih dalam hal pembenahan administrasi. Kemudian muncul DPA-nya, kegiatan-kegiatan ini, kemudian dibentuk panitia PPTK-nya apa semua, baru jalan. Ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih Pak William. Kita kembali lagi nih. Upaya mendorong ketahanan pangan di Kota Makassar ya. Tadi program dari Dinas Perdagangan ya. Kemudian dari Dinas Ketahanan Kota Makassar ya. Nah sekarang ini Pak, ini baru saya dapatkan juga nih informasi bahwa menjelang Ramadan ini pemerintah pusat itu akan ada subsidi pangan katanya. Nah ini gimana nih Pak? Tapi sebelum kita masuk untuk subsidi pangan ya, mungkin ini kan hal yang memang sudah dilakukan pernah sebelumnya begitu ya. Tapi untuk secara umum untuk subsidi pangan ini bagaimana Pak William melihatnya? Iya. Ya, kita puji Tuhan, alhamdulillah kita dapat bantuan ya. Saya lihat dapat informasi itu kita akan disubsidi kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, menjelang dan Ramadan dan setelahnya itu berapa plus berapa. Ini kita terima kasih sekali dari dinas kementerian mensupport itu kurang oleh salah itu berbentuk beras, telur, ayam dan sebagainya. Kemudian fokusnya ini buat salah satunya termasuk PKH ya, itu diberikan buat masyarakat yang sangat membutuhkan. Yang menjadi tantangan kita lagi, kerja keras kita adalah fungsi pengawasan lagi nih. Jangan sampai lagi salah tembak. Ya, salah Memangnya tembak. kalau pada saat bantuan kayak gitu Pak, apa sih peluang-peluang untuk terjadi sesuatu gitu Pak? Ya, Yang tidak tepat sasaran jangankan akhirnya. saya, pasti masyarakat juga akan melihat. Ya, peluangnya Ya. seperti apa Pak? Peluangnya ya seperti yang terjadi, jangan sampai ada warga yang penuh dengan kalung emas, cincin emas, gelang emas itu ngambil berapa banyak itu bantuan, seperti gitulah bahasanya. Mas Nah, berarti ini kan salah tembak lagi, ini salah sasaran. Iya, iya. Ya kan? Nah, kita juga enggak tahu emasnya diimitasi atau enggak, tapi kan ini sangat miris yang terjadi di masyarakat. Saya juga dapat kalau ada bantuan-bantuan sosial gitu, saya sering dapat telepon, hampir tiap hari dapat telepon. Pak, tolong Pak, telepon lurahnya, telepon camatnya. Masa ibu ini, masa bapak ini dapat ini. Masa itu ibu ada mobil gininya, masa dapat begini, saya enggak dapat. Ini yang selalu terjadi. Terus saya bilang, masa saya juga, mas ini teman-teman di RT RW lurah camat ini gimana nih cara memberikan data-datanya? Tiap hari ditanya, satu hari mungkin sampai malam ditanya, Pak, teganya Pak, masa saya enggak dapat ini? Sebelah saya punya 2 mobil dapat. Mungkin Pak dari faktor kedekatan sama RT RW-nya Pak sehingga dapat bantuan. Kalau Bisa saja seperti itu ya. Kalau Ya. begitu bicara kedekatan, ya ini yang menjadi PR buat kita semua juga. Ini menjadi PR buat kita semua. Bagaimana caranya betul-betul mengena ke masyarakat. Ini kan barang konsumtif, bukan barang-barang yang mau diperjualbelikan. Ya kan, bukan barang-barang yang bagaimana. Ini sangat konsumtif yang mana masyarakat membutuhkan, dan ini bantuan loh ini. Bantuan yang
kita sebagai orang yang dikasih amanah untuk menyalurkan, kalau bicara amanah ini kan bicara hati juga, ya. Ini bantuan sosial, ada sosialnya lagi nih. Ya kok pas sosial kan seperti begitu. Nah inilah yang harus menjadi PR kita semua. Jadi mudah-mudahan tingkat kesalahan salah tembak ini insya Allah akan bisa berkurang. Cuma minta coba data pengawasan diperketat. Oke, data pengawasan diperketat, Pak. Nah, ini kalau semuanya tadi untuk subsidi pangan ini katanya itu akan berbentuk pangan, Pak. Jadi beras, telur. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau Pak William melihat tunai, berbentuk tunai, kemudian langsung berbentuk pangan, ini bagaimana Ya peluang sama untuk bisa juga. digunakan, Kalau Pak? memang pada dasarnya orang niatnya jahat, semua bisa dicolong juga. Mulai dari misalnya barang tersebut datang ke Makassar, dari berapa sak yang datang, mulai masuk ke posko pertama ini sudah mulai sosok berkurang. Terus masuk di bagian pengemasan berkurang. Dari pengemasan ini penyaluran berkurang lagi. Bisa dibayangkan ini ada berapa step ini yang perlu dijaga. Ada berapa step ini yang titik-titiknya bisa kecolongan. Mulai dari kapal misalnya masuk bersandar, yang datangnya misalnya 100 sak, misalnya kita bicara 100 sak aja ya. 100 sak mau turun sisa 90-an, masuk di gudang ini sisa 80-an. Nah, itu sampai rentetannya bisa terjadi begitu. Inilah fungsi pengawasan. Segala yang terlibat di dalamnya, ayo kita sama-sama saling menjaga. Jangan sampai terjadi. Kasihan masyarakat. Oke. Tadi juga Pak ya, Pak William juga sempat mengatakan bahwa data ini sangat penting, Pak. Sebenarnya untuk data yang update begitu, Pak, itu bagaimana sih? Memang dari RT RW atau bagaimana? Dari dinas sosial atau bagaimana, Pak? Kayaknya ini sudah menjadi sejarah menahun Kota Makassar juga. Kalau pendataan itu mulai dari data-data, termasuk dikombin juga dengan BPS, Badan Pusat Statistik, data tidak update. Masih. Kota Makassar juga ketika, maksud saya begini, dinas sosial, saya pernah panggil dinas sosial. Ketika pernah 2 tahun lalu ada kan bantuan waktu COVID itu. Ada bantuan sembako. Mereka baru dengan kerja keras tiap hari, tiap malam begadang untuk update data. Saya bilang loh, kenapa selama tidak ada force major, tidak ada bencana, kita anggap itu bencana lah COVID. Kenapa tidak diupdate terus ini data? Jadi kalau tidak minta-minta, Makassar kena bencana apapun juga, data itu sudah paling update, sudah paling terbaru. Ini tidak, baru mau diverifikasi, baru mau dicek ulang. Akhirnya seperti yang kita kadang-kadang nonton, ada yang sudah meninggal itu masih diberikan bantuan, seperti begitu. Itu terjadi. Di daerah saya juga ada seperti begitu. Nah ini yang data ini, masalahnya begini. Kemarin-kemarin kan kita, ya alhamdulillah tidak ada musibah. Kok tidak diupdate terus data? Diam aja, tenang-tenang aja. Nanti kira ada masalah baru cari data. Terlambat seperti gitu. Jadi memang ini harus update data terus, Pak ya. Ini beberapa catatan ya, Pak, untuk bagaimana subsidi pangan ya yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk ke daerahnya, untuk realisasi ke daerahnya itu seperti apa. Baik, kita masih lanjut lagi ya, dan Pak William kita masih lanjut lagi nih Pak. Dan untuk Anda juga nih Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Anda juga bisa mendengarkan kami secara streaming ya di radiosmartfm.com ya, sekali lagi. Anda juga bisa mendengarkan kami di radiosmartfm.com. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, tadi sedikit lagi saya lupa mengenai data itu. Makanya saya bilang program pemerintah itu cuma berjalan itu setengahnya itu dari kesadaran masyarakat. Maksudnya di kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ke masyarakat luas secara, khususnya di Kota Makassar dan dimanapun juga yang mendengarkan, bahwa program dari pendataan ini akan berhasil ketika ada kesadaran kita juga. Banyak kan masyarakat jujur saja ketika misalnya ada keluarganya sudah pindah domisili,
untuk melaporkan itu merubah KK dan sebagainya itu malas banget gitu loh. Ya kan, satu. Yang cepat reaksinya itu kalau minta maaf, ada misalnya kedukaan untuk surat kematian itu masih lebih cepat. Tapi kalau yang sudah pindah domisili, misalnya ada anaknya sudah kuliah di Jakarta, ada yang kuliah di Surabaya, ada yang kuliah dimanapun juga, kakaknya itu masih tercantum, ya kan, ngurus lah, gini. Ada yang anaknya sudah menikah di Surabaya, sudah punya di sini, ngurus. Ya itu maksud saya, kita banyak ngurus juga masyarakat selain daripada dinas terkait itu jemput bola, masyarakat itu punya kesadaran untuk mengurus pendataan juga. Nanti pi Pak toh butuh pi baru rapa-rapa. Tiba-tiba mau urus apa? Mau urus Ya, sekolah kah? urus BPJS. BPJS kah? Baru rapa-rapa pergi urus, dan kalau pelayanannya lambat sudah mi baru pote-pote ya. Jadi memang harus ada kesadaran masyarakat untuk update identitas diri juga Pak ya. Kakak termasuk identitas diri ini juga. Oke, kita masih lanjut lagi ya Smart Listener. Eh, Ya, dan seperti saya informasikan lagi, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Dan untuk Anda juga bisa menonton kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, kita lanjut lagi nih Pak, Pak William. Kita masih punya waktu ya, kurang lebih 5 menit lagi ke depan Pak. Dari beberapa hal nih ya, apa sih yang terpenting memang harus dilakukan oleh pemerintah ini Pak, untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Makassar, dan juga untuk senantiasa untuk menjaga stabilisasi harga pangan di Makassar, Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa untuk menjaga stabilisasi semua ini, dinas terkait ini jangan turun pada waktu event-event atau momen-momen tertentu saja. Nah, ada upaya sebelum waktu-waktu tertentu itu sudah dilakukan konsolidasi agar menjadi satu kebiasaan buat para penyalur dan penyedia semua itu untuk sama-sama kita kontrol. Jangan ketika mau menjelang Lebaran baru begini, nanti menjelang Natal dan Tahun Baru melakukan operasi pasar, melakukan begini. Nah ini yang menjadi satu fungsi kita. Kemudian kalau bicara tentang ketahanan pangan, ini kan menyangkut bukan pada hari itu juga, ini menyangkut cadangan kita, ya kan. Ditambah lagi kalau hubungannya dengan ketahanan pangan, ini bukan sesuatu yang konsumtif aja, tetapi ketahanan pangan itu esensinya adalah melihat termasuk nilai gizinya. Di ketahanan pangan itu melihat bahwa cakupan gizi Kota Makassar ini itu sampai mereka ukur, ada indikatornya semua di ketahanan pangan. Nah, kembali lagi mengenai operasi pasar dan sebagainya, ini dilakukan jauh hari sebelum daripada momen-momen tertentu itu, apakah Nataru atau Lebaran. Ya, sudah sekarang harus turun. Jangan dadakan gitu Jangan ya. dadakan. Jangan dadakan. Terus ditambah untuk bantuan-bantuan itu kan sifatnya memang pasti sering ada. Apakah yang dilakukan bantuan dari kementerian atau dari kota sendiri ada, ini pendataan harus standby. Ya, ini pendataan juga, Ya. ini merupakan hal yang sangat penting juga nih. Oke, jadi untuk masyarakat juga ini jangan panik buying begitu Pak William ya. Ini Iya, merupakan hal maksudnya yang penting masyarakat juga kembali jangan panik. Saya enggak tahu istilahnya kalau masyarakat besok ini kayaknya Panik telur mau naik. panik buying Pak. Beli momentum berapa rak semua apa semua itu termasuk penimbun juga Iya, sebenarnya penimbun itu. juga ya. Jadi belilah sesuai kebutuhan Pak. Beli sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Ya, Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? cukup mungkin. Cukup ya. Jadi memang ini perlu koordinasi ya semua pihak, baik dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian lembaga terkait dan juga masyarakat ya, untuk bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan dan juga untuk stabilisasi harga pangan ya. Saya sedikit lagi mungkin yang saya sampaikan. Tadi kita bilang tadi panic buying. Ini kalau kita berbicara panic buying, ini saya minta teman-teman dari media juga untuk memberikan sesuatu pemberitaan yang secara positif. Karena ini peran daripada media, apakah itu media online, media sosial, pokoknya dari dunia media, ini sangat berpengaruh terhadap hal-hal panic buying ini terjadi karena informasi yang salah. Sehingga berita-berita ini betul-betul, bahkan berita yang semi hoax juga istilahnya, masuk, akhirnya masyarakat bilang, wih
susah ini jual barang begini, begitu dia dapat dia beli. Nah inilah peran dari media, ya apakah itu radio, dari televisi, dari apa, ini menjadi peran yang cukup penting. Ayo kita sama-sama, jangan cuma memburu berita supaya viral, tapi dampaknya itu tidak baik untuk kita semua. Ya. Jadi memang memberikan informasi yang wise, yang bijak begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak William Lauran ya sudah hadir di studio Pak. Sukses ya Pak. Semoga kedepannya bisa naik kelas lagi Pak. Amin amin. Ya, Smart Listener, demikian perbincangan kita bersama dengan Pak William Lauran dari Partai PDIP ya Pak. Tentunya dari Komisi B DPRD Kota Makassar. Sehat-sehat ya Pak William ya. Ya, jaga kesehatan Pak. Baik. Dan Smart Listener, demikian saya Mirza Arneti pamit dan juga ada Pak William Lauren ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Kami pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.